Dan kebanyakan kasusnya itu adalah Yes. screenshot. Jadi mereka itu bikin toolbox terus di screenshot gitu. Sering lihat kan? Yang misalnya radius atau isofron, terus di screenshot, terus dimasukin ke publikasi. Nah, itu pattern yang paling sering. Transparansi itu tidak akan terasa transparan kalau tidak dibandingkan dengan yang solid gitu. Jadi ketika semuanya transparan, nggak kerasa transparansinya. Gitu. Menarik. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit. Jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Selamat datang di Connected Talks episode 6. Nah, hari ini saya sama Mas Makrus ya. Mas Makrus ini CTO-nya Mapit, dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang akan kita launching ya, Krus ya. Ya. Nah, jadi mungkin Mas Makrus boleh cerita nggak selama di Mapit itu building produk apa aja gitu. Terus udah gitu produknya tuh udah sampai seberapa impactful sih sebetulnya di market ya gitu. Iya. Selama di Mapit ya. Dari pertama banget. Yang pertama banget Saya electrical engineering dulu. Padahal Lulusan mechanical engineering. Agak nyambung sih. Nyambung. Soalnya kan aku kamu bikin jurusan mekatronik di ITB. Jadi awalnya itu saya masuknya electrical engineering di waktu itu untuk membuat IoT dashboard yang end to end. Jadi dia bikin hardware-nya sampai ke servernya gitu. Terus tahun pertama, tahun kedua melebar, saya masuk ke platform mungkin bisa dibilang flagship-nya si Mapit ya. Jadi kalau ada HP itu ada HP flagship, HP medium gitu. Ini flagship-nya nih. Yaitu adalah Geo. Itu paling pertama lah ya. Paling pertama. Oke. Ya, masuk ke Geo kita di 2020 mungkin ya, atau ya di 2020. Use case pertama kita itu ada di Banjir. Di Banjir kita udah 7 tahun. Sampai sekarang ada 1.500 data banjir. Banjir, terus kita menggabungkan 55 surveyor ya. Berkolaborasi dalam satu platform. Surveyor apa user? Surveyor. Ini petugas surveyor banjir berarti. Petugas survei itu ada ratusan petugas survei di Jakarta ya. Di Jakarta, yang jadi platform kita benar-benar dipakai sampai hari ini. Dipakai. Kemudian Geo juga dipakai di BUMN ya untuk mengelola aset. Sampai sekarang kita ada 55 karyawan yang menggunakan. Oh, sama jumlahnya 55 juga? Nggak, tadi 100-an. Oh, 100-an. Salah sebut ya. Tadi kamu sebut. Oke. 100-an. Ada 55 lah ya. 55. Kemudian itu jadi karyawannya itu kita bisa lihat aktif menggunakan ya, terutama menggunakan SineAI. SineAI untuk pengembangan aset komersial mereka. Emang kalau di sini itu apa sih sebenarnya mereka tuh pakai buat apa sih kalau yang kamu lihat dari sisi produknya gitu? Ya, kalau kita lihat activity dari usernya ya, mereka karena AI itu general ya, mungkin mereka menggunakan itu kalau case-nya BUMN ini untuk merangkai kata gitu ya, terkait aset itu, pemasarannya yang bagus gimana gitu. Karena kita kan menggabungkan data yang ada di kita, kemudian ditambah dengan AI gitu. Jadi mereka tinggal terima jadi kata-katanya yang udah sesuai data gitu. Jadi buat ngiklanin aset itu, mereka bisa pakai itu, ngiklanin aset, kata-katanya. Jadi kata-katanya itu langsung menggunakan data-data di sekitar situ ya. Betul. Dari sisi sininya, jadi sini data sama sini AI. Betul. Itu ya kalau kita lihat. Kemudian di multinational company ya, itu juga dipakai.
itu untuk berkolaborasi memetakan apa sih poligon itu? Teritori, sel teritori. Sales territory. Ya, poligon kan area kan dia. Area dia itu juga kayaknya masih aktif dipakai juga. Masih dipakai. Itu sampai sekarang tahun 2026. Jadi udah berapa tahun itu berarti ya? Dari 2020 ya, 6 tahun. 6 tahun. Genap 6 tahun. Masih aktif dipakai. Gitu. Terus ya, seperti itu Mas kurang lebih. Ya, menarik. Jadi jadi sebenarnya platform Geo ini udah dipakai di berbagai macam kasus penggunaan lah gitu ya, mulai dari pemerintahan, BUMN sampai ke even multinational company juga gitu. Nah, total sekarang pengguna Geo yang udah pernah register dan masuk ke dalam platform ada berapa, Bos? Total. Kira-kira berapa lah? Kalau total sih 10.000 ya, 10 ribuan. 10 ribuan. 10 ribuan. Udah ada 10 ribu yang menggunakan ya, sebenarnya. Tapi yang aktif tentu aja pasti di bawah itu gitu. Bawah itu. Tapi kalau username yang terregister di kita berarti udah 10 ribu lebih. Oke, nah sekarang kita hari ini sebetulnya mau discuss sesuatu yang akan di deploy ya sama kamu dan tim gitu ya. Nah, boleh dikasih tahu dulu nggak sneak peek atau kayak teasernya sih apa sih sebetulnya mau di deploy gitu? Ya, ini buka dulu Mas. Oke. Oh belum kebuka. Oke. Udah. Iya. Iya tadi ya, ini sneak peek dari yang bakal kita deploy, yang kita launch ya. Versi terbaru dari platform flagshipnya Mapit nih. Flagship. Ya, mungkin kita bakal jelasin dari yang paling fun aja ya. Yang paling fun. Boleh. Habis itu kita masuk ke yang rada technical. Boleh. Kalau langsung ini. Boleh. Oke. Kalau di depan ini ya apa? Tidak ada perubahan drastis ya. Cuma di sini. Tapi ini ya sebenarnya buat pengguna itu beberapa mungkin udah tahu gimana cara pakainya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau yang belum tahu gimana cara pakai platform ini, sebetulnya ada dokumentasi di websitenya Mapit gitu. Termasuk juga ada video tutorial gitu ya. Betul. Ada yang buat orang spasial maupun non spasial karena penggunanya itu berbagai macam pengguna. Ada yang dari orang yang emang paham spasial atau pengolahan data lokasi, atau orang yang dari bisnis gitu. Nah sekarang mungkin Mas Fokus akan menjelasin fitur-fitur yang tadi mulai dari yang paling gampang sampai yang paling kompleks gitu. Dan ini fitur yang bisa diakses nanti ya. Oke, silakan Gus, boleh. Oke. Kalau kemarin apa nanti? Hari ini juga udah. Kita soalnya nggak tahu ini video dipublish kapan. Udah saya. Oke. Oke, di depan ini ada update apa ya yang ini sih ini minor sebenarnya. Cuma ini kayak kalau istilahnya itu quality life gitu. Oke. Quality life itu minor yang bisa membantu kehidupan kita memakai ini. Oke. Itu kayak di sini tuh sekarang untuk semua button ya. Ketika di hover gitu atau di launcher dia ini udah standarnya ya. Jadi kita ada Kayak petunjuk ini, ya itu. Buffer. Halo ini istilahnya. Halo. Kalau ini jadi user tahu kalau ini tuh tombol bisa diklik gitu. Dan ketika diklik ini jangan kedip ya. Lihat. Oke. Sorry, mungkin aku contoh yang lain. Misalnya ini ya. Ini aku klik ya. Kok enggak? Oke. Itu bukan buttonnya. Oke, enggak jadi. Oke, jadi pertama itu. Jadi kita aku udah nggak kedip loh. Ada apa sih sebetulnya? Nggak kelihatan. Oke, nggak apa. Kenapa nggak kelihatan? Karena aku ini nggak kedip. Oke. Jadi pertama ini ya. Jadi ini minor tapi ini cukup membantu karena kadang kan kita bingung ini tuh tombol atau badge gitu ya. Jadi kalau bisa tampil ininya, bisa tampil hitam-hitamnya itu halonya, artinya itu bisa diklik. Jadi kita klik itu bisa diklik. Gitu. Terus kalau nggak ada hovernya misalnya ini ya, ini berarti nggak bisa diklik. Oke. Nah, termasuk ini ternyata bisa di hover nih. Artinya dia bisa diklik gitu. Itu jadi itu minor yang ya lumayan membantu. Iya. Oke. Terus ini juga minor di sini tampilan buat proyeknya sekarang lebih rapi ya. Di sini
tersekat-sekat untuk memudahkan gitu dari nama proyek, deskripsi sampai opsi kolaborasi. Pakai glassmorphism ya. Nah ini update juga nih glassmorphism-nya ini kita ada beberapa evaluasi atau evolusi gitu. Awalnya kita blur semua gitu. Ternyata mengganggu yang di bagian belakang. Jadi ini antara kita mempertimbangkan antara form dan function gitu. Jadi kadang ketika kita mengandalkan form gitu, itu bagus banget, beauty, tapi ternyata functionnya nggak kena gitu. Akhirnya kita ketemu di tengahnya, form and function. Jadi dari sisi formnya dia ada glassmorphism di sini ya di belakang, tapi di bagian kontennya ini kita solidkan, gitu. Jadi transparannya juga kerasa, karena ada peribahasa, manis tidak akan terasa manis sebelum mengecap yang pahit. Ini aku cap yang pahit deh. Itu juga dengan transparansi. Transparansi itu tidak akan terasa transparan kalau tidak dibandingkan dengan yang solid gitu. Jadi ketika semuanya transparan, nggak kerasa transparansinya. Gitu. Menarik. Itu ini salah satu minor juga ya. Tapi itu lumayan ini ya, lumayan cantik ya. Bukan lumayan cantik banget malah. Cantik banget. Ini jadi kita juga menstandarkan ya itu di platform kita ini. Jadi kita pelan-pelan membuat desain sistem di platform flagship kita ini supaya lebih enak terus lebih align. Gitu, ini baru di depan ya. Kita baru di depan kita langsung masuk aja ya. Ini kita ke map editor ya. Ini nggak ada perubahan ya. Bisa ada editor, ada viewer. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Banyak nih yang baru nih kayaknya nih. Oke, karena ini banyak yang baru ya. Sebenarnya nanti kalau teman-teman baru banget buka itu ada halaman pop-up-nya gitu. Yang untuk nge-guide teman-teman. Jadi kalau ada pop-up-nya silahkan ikutin itu. Tapi gimana pop-up-nya? Pop-up-nya ini karena aku udah pernah buka ya, mungkin ini nggak muncul. Coba dimunculin aja biar nggak bingung. Coba kita munculin lagi aja ya. Ini namanya guide tour. Jadi karena ini tampilannya drastis banget ya, beda drastis dari 56 ke 57. 55 ke 56. Jadi yang kita rilis ini versi 56, 2.56. Kita klik ya reply guide. Nah, ini. Jadi ini ada 12 step ya. Ini perubahannya cukup jauh ya. Betul. Cukup jauh nih. Jadi ini tombol home-nya sekarang di atas. Jadi gabung sama ini sama search gitu. Next, tombol search-nya sekarang itu sama ya. Masih di tengah, dulu juga di tengah, tapi sekarang gabung di atas. Jadi lebih solid, lebih sinkron lah. Lebih sinkron. Kemudian, nah ini tombol alat gambar ya atau drawing. Nah jadi ini juga salah satu kita mendengarkan feedback ya dari teman-teman yang makai dulunya itu di kanan atas nyempil gitu. Ketika ngedit itu banyak yang nggak paham itu ternyata bisa diklik gitu. Nah sekarang kita geser ke tengah karena biasanya user itu fokusnya di tengah. Di tengah atas gitu. Nah sebelum lanjut, jadi kalau bingung ya drawing ini apa, sebetulnya kalau buat orang umum intinya tuh buat bikin peta kita tuh mesti drawing, mesti gambar gitu. Nah yang bisa di drawing tuh titik, garis atau area gitu ya. Nah contoh kalau misalnya titik berarti contoh lokasi-lokasi yang diketahui, misalkan kayak kafe atau misalkan lokasi tempat pembuangan sampah gitu ya. Kalau garis berarti kayak jalan, saluran air gitu ya. Kalau area berarti kayak area lahan gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebelum menggambar harus ada yang diaktifkan dulu. Nah, makanya ada fitur namanya alat gambar di sini. Betul. Oke, next ya Mas. Nah, habis itu fitur share ini ya. Share itu gimana? Share itu nanti kita bisa membagikan link gitu ya. Link dari map teman-teman untuk dilihat orang secara publik begitu. Nextnya ini untuk buka tutup sidebar ya. Jadi ini bisa kita buka tutup di sini. Nah ini yang baru ya, dulunya itu di kanan atas gitu. Dan itu agak sulit, agak ketutupan. Rada bingung gitu. Jadi kita kan fokusnya sebenarnya di maps ya. Tapi mapsnya itu space-nya itu termakan oleh button yang di sini. Gitu. Dengan ini benar-benar kita fokus map di tengah.
kanan kiri itu setbar gitu. Hmm. Nextnya di sini Wih, Mapit Apps. Nah, ini mantap. nih. Ini apa nih Mas Mapit Apps? Ini Ya, sebenarnya maksudnya gimana Mas? kemarin di 2 episode yang terakhir Oke. sebenarnya udah dijelasin tuh Hmm. gimana caranya ikut missionnya gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya kalian lagi iseng nih jalan ketemu sama properti dijual atau disewa, foto 100 properti dapat 50.000. Termasuk juga ada menu gue juga sekarang missionnya. Jadi kalau misalkan lagi ke kafe, lumayan lah iseng, biasanya nggak ngasilin apa-apa. Foto menu, foto si bill-nya, nanti bakal dapat juga uang 50.000 dari Mapit. Pokoknya semuanya 50.000 gitu. Nah, termasuk juga sebetulnya kita pengen ekosistem Mapit itu kita saling benefit gitu. Dengan cara semua activity yang ada aktivitas atau story gitu bisa terpetakan dan kita semua bisa memanfaatkan secara bersama gitu sih. Itu jadi Mapit Apps tuh berarti fitur yang luar biasa keren untuk di platform ini. Betul. Dan kemarin Karena aku yang product owner ya. Lo bilang keren. dan kemarin color hunt udah selesai ya. Udah dan akan terus ya, pasti ada Akan changes baru dari Bina. Oke, jadi selain tadi Property Go ada juga data activity di Meta nanti ya kita bisa lihat bareng. Oke, nextnya ini masih sama ya, lokasi GPS yang juga terintegrasi di sini. Semua buttonnya terkelompokkan dengan cantik, kompas. Kemudian kontrol zoomnya di sini, Ya. tombol setting di sini. Nah ini yang baru nih, feedback gitu ya. Nggak kelihatan itu digeser terus. Si rack-nya itu digeser. So nggak bukan kiri. Nah itu sip. Oke. Oke, ini tombol feedback ya. Jadi teman-teman ini juga baru. Jadi Nanti kalau dari yang tampilan baru ini teman-teman ada masukan gitu atau misalnya ada data yang kurang bisa ntar di sini. Nanti kita demokan juga ya. Oke. Gimana cara membuat feedback yang baik. Next, nah ini scale bar ya. Scale bar sama keterangan latitude longitude yang bisa di copy paste. Oke, kita klik finish. Nah, itu jadi kurang lebih 12 Ada walkthrough-nya ya. walkthrough-nya. 12. Nah, tadi kita mau mulai yang paling fun, Hmm. yaitu Mapit Apps. Oke. Dia lain dan tidak bukan dalam Mapit Apps. Kita lihat ya. Kita klik aja Ya, buttonnya. klik, boleh. Nah, dan dia akan langsung muncul nih. Langsung muncul nih. Jadi kita bisa lihat di sini legendanya ya. Ada activities, ada property goal, terus kita bisa opsinya bisa foto, bisa teks gitu ya. Mantap. Oke, kita mungkin teks dulu ya. Ya boleh. Oke, jadi teman-teman setiap kali ngeklik ini itu, setiap kali ngeklik tombol ini, dia itu akan nge-get gitu ya data yang dari Mapit Apps sesuai boarding box peta gitu. Boarding box itu maksudnya yang tertampil gitu. Yang tertampil. Jadi misalnya ini saya se-Indonesia, maka datanya se-Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya saya zoom gitu se-Jawa gitu misalnya. Terus kita klik lagi gitu misalnya. Berarti akan ngambil lagi gitu. Ngambil lagi informasi data terupdate. yang gitu. Dan ini datanya streaming terus dari Mapit Apps gitu ya. Betul, Jadi semua betul, community yang ke posting di community feature ya. Jadi Mapit Apps kalian bisa bikin community kalian sendiri. Tapi ini menampilkan yang community feature gitu. Iya, yang public ya. Yang public. Public. Betul. Ini misalnya itu tuh ada video tuh. Wih, Ini ada videonya video di keren juga, jalan. keren. Jadi yang video, ada yang foto. Misalnya ini ya kita mau lihat ya ini apa? Ya. Kita lihat. Nah, ternyata ini ada macet nih perbaikan jalan Kaligawe nih. Ini kontributornya Fahri Pasha. Fahri Pasha. Ya. Organik ya Mas ini? Organik. Organik. Betul. Keren. Oke. Terlihat sangat tandus ya. Oke. Deket tempatmu. Oke. Ini kita bisa mode teks juga ya. Jadi teks sama foto ini punya keunggulan sama kelebihan masing-masing ya. Jadi kan informasi itu tadi ya ada medianya, ada teksnya gitu. Kalau Mas Bagus prefer mana, teks atau foto? Aku lebih suka teks sih sebenarnya. Teks ya. Karena kalau teks tuh kayak kita tahu dulu apa yang mau diomongin di situ sih. Gitu. Baru nanti setelah itu kita ngeliat fotonya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ini teks ini ya, ini teks kemarin ini color hunt ya. Ini color hunt. Jadi dia itu logiknya menggunakan ini. Kalau ada hashtag dia hashtag. Dia ngambil hashtagnya berarti. Ambil hashtag ya pertama. Terus kalau nggak ada hashtag dia ambil ini emoticon nih. Iya. Jadi kalau teman-teman misalnya emoticon ini tahu nggak dari kata apa? Emoticon. Nggak. Emotion icon. Oh alah. Jadi emoticon itu adalah usaha kita, usaha orang IT gitu untuk
Mengeneralisasi. emotion dalam suatu icon gitu. Yang distandarkan Oke. dalam Unicode gitu. Keren. Gitu, ini sejarahnya panjang nih emoticon. Nah, jadi eh gitu. Oh, ini Patikum Leader nih, siapa nih? Ya. Oh ya, tadi kalau oke, sorry, tadi di sini ada heat map ya. Heat map itu penjelasannya apa ya, Mas? Heatmap tuh ya dia kayak akan berubah warna sesuai dengan banyaknya density Kepadatan dari informasi di situ gitu. Jadi semakin padat warnanya semakin disesuaikan sama legendanya. Misalnya kalau tadi kamu buka apps tuh, kamu bikin legenda kan ada warnanya tuh hijau, kuning, merah. Betul. Nah, berarti yang paling hit berarti di situ merah gitu ya. Gitu, yang paling padat gitu ya. Betul. Oke. Bener nggak? Apa kebalik? Bener Betul. ya? Yang paling padat merah. Oke. Kalau properti gue tapi dibedakan heatmapnya ya. Biru, oke. Biru ke merah. Ungu, merah. Biru, ungu, merah gitu. Dan ini udah didesain ya sedemikian rupa supaya informasinya itu tidak tertumpuk. Gitu. Ini udah dipastikan 100% dicek datanya itu tidak tertumpuk. Jadi enak dilihat tapi cakep terus informasinya masih bisa kayak misalnya ini kan yang merah tadi artinya apa? Yang merah ini banyak. Berarti kalau kita zoom bakal banyak gitu ya kan? Iya. Kita bisa zoom terus sampai nggak kelihatan heatmapnya. Gitu. Jadi kita mengkompromikan tadi antara form dan function menjadi tengah-tengahnya gitu. Oke. Ini tadi kita bisa toggle ya. Saya cuma nge-show activitiesnya aja atau propertiesnya aja. Oke. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat activity-nya atau propertinya aja. Oke. Kalau properti ini boleh diceritakan, Mas? Iya, jadi sebetulnya kan kita tuh banyak case-case-nya itu di Geo ya. Itu yang mereka tuh memanfaatkan data properti. Misalkan data properti untuk ekspansi bisnis. Misalkan ada F&B dia mau buka cabang lagi, dia bertanya propertinya di mana gitu. Nah, selama ini kita tuh melakukan dengan cara yang sangat tidak terintegrasi gitu. Jadi kita ngerahin community kita pakai form Mapit ya. Jadi mereka survei tuh beberapa properti yang misalkan di Surabaya pernah dilakukan itu sama salah satu warteg chain terbesar di Indonesia lah gitu ya. Nah, terus dia gitu waktu itu karena kita punya apps kepikirannya kenapa nggak kita bikin mission aja gitu. Jadi maksudnya dari sini kalau misalkan dan ini kemarin ternyata udah dipakai sama Egi. Ada success story-nya. Ada success story. Jadi timnya Mas Bagus ya, head development-nya tuh Egi itu kan akan menikah gitu ya. Dan kemarin mencari properti yang posisinya dekat kantor ternyata dia dari yang aku survei. Mantap. Gitu kurang lebih. Jadi apa yang kelihatan di depan aja sih, kalau kelihatan di depan berarti kan ada propertinya harus sama spanduknya gitu aja. Betul. Begitu ya. Jadi di sini datanya kalau kita klik ya akan kelihatan data yang di depannya. Jadi tampak depan rumahnya gitu ya. Dan ini ya nomor teleponnya ya. Jadi bisa ngubungin ya gitu. Bisa langsung ngubungin kita ya. Bisa langsung ngubungin. Oke, itu yang paling fun ya. Yang paling fun Mapit Apps. Kita bisa hide. Oke. Ini experience baru sih. Terus terang ini experience baru di peta gitu ya. Dimana, malah itu ada video lari tuh. Dimana kita bisa melihat activity. Jadi kerjanya itu fun banget gitu kerasanya. Lagi kerja, misalkan lagi mau geomarketing kayak atau mau diminta buat buka cabang baru kayak atau mau buka bisnis baru kayak gitu. Terus ada banyak informasi yang datangnya dari ekosistem gitu. Ini buat aku ini experience yang sangat mengasihkan sih. Betul. Iya. Atau kalau lagi kerja terus jenuh bisa langsung buka ini. Iya, bener banget itu. Kamu sering jenuh ya? Gitu. Iya. Oke. Terus oke, sebelum ke yang berat-berat ya, kita mungkin ke feedback dulu aja ya. Oke. Tadi di sini ada tombol feedback. Nah, ini jadi teman-teman kalau tampilan barunya ada yang kurang jelas atau di sini kita ada sediakan topik ya. Ini topik beberapa fitur utama di platform ini. Ada set selection, set analysis, tool, import data, peta, perbaikan UX dan lainnya gitu. Yang misalnya teman-teman punya
punya ini ya, misalnya perbaikan UX gitu. Misalnya kita tuliskan, misalnya kurang paham bagaimana menyalakan atau apa gitu ya. Menyalakan Mapit Apps gitu. ya. Mapit Apps. Tuh, terus tinggal kita kirimkan, set. Nah, terkirim gitu. Berarti nanti akan masuk ke dalam backlog-nya. Backlog kita gitu. Nanti kan masuk ke tiketing kita dan riwayatnya akan muncul di sini ya. Jadi kalau teman-teman membuat beberapa feedback akan muncul di sini. Oh, ini kamu feedback kamu sendiri barusan? Iya, ini feedback aku sendiri. Oke. Tadi yang kita baru tulis ini ya. Oke, Bla, 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 bla. Oke, itu kita bisa tutup. Itu pertama itu, terus mungkin karena tadi di sini drawingnya baru ya, mungkin kita boleh explore juga ya. Boleh. Sedikit aja. Oke, misalnya kita mau menggambar titik gitu ya. Misalnya use case titik apa, Mas? Titik apa? Titik tempat sampah gitu ya. Misalnya kita pengen memetakan titik sampah di Bumi Asri gitu ya. Iya. Yang jadi Bumi Asri nih. Kita tinggal klik aja digitasi ya. Ini masih sama. Klik. Nah di sini tombolnya di atas ini ya. Jadi ada 3 tombol. Yeah. Ini tombol untuk mengaktifkan editing ya. Ya atau ya. Drawing. Ini buat mulai menggambar, ini buat menghapus gitu. Yeah. Nah ini experience-nya beda dengan yang dulu. Jadi ketika kita klik start drawing ya, nah dia akan langsung menggambar secara terus-menerus gitu. Jadi ini juga memudahkan. Jadi misalnya ini Bumi Asri ya, ini lapangan kayaknya nih. Iya betul. Lapangan, itu masjid. Terus ini masjid gitu. Jadi di lapangan ini kayaknya di sini ada tempat sampah nih. Set. Nah ini masih menggambar teman-teman. Kalau sebelumnya itu kita harus ngeklik berkali-kali set, atas bawah gitu. Lagi gitu ya. Apalagi dulu tombolnya mencil di sini ya. Akan sangat merepotkan. Tapi sekarang kita bisa lebih cepat gitu. Jadi di sini tuh banyak tempat sampah nih kalau nggak salah ya. Iya. Di pojok-pojok ada, di sini ya itu. Jadi experience-nya bisa lebih. Kamu kapal sih? Mulung apa gimana? Kenapa? Kamu kapal lokasi tempat sampah. Apa ini ngarang? Enggak bener di sini ada. Oh bener. Oh. Kamu mulung apa gimana? Enggak tuh. Kan kita ini. Kita petugas pemerhati kebersihan. Pemerhati. Enggak, tapi aku punya hobi. Namanya itu adalah apa ya istilahnya? Apa? Jadi ada hobi, istilahnya itu dalam bahasa Perancis sih. Apa ya? Coba tercari. Apa? Hobinya itu jalan-jalan tapi sambil memperhatikan lingkungan. Oh. Gitu. Jadi. Oke. Istilahnya apa gitu? Jadi cocok lah pakai Mapit Apps. Lanjut. Gitu. Kita jadi ini udah berapa nih? Udah 10-an gitu mungkin ya. Di masjid juga ada nih. Aku ingat di masjid itu di sini ada 1, di sini ada 1, terus di sini ada 1. Ada 1 gitu. Jadi spasial kamu luar biasa keren juga ya, kamu bisa. Nah, terus kalau teman-teman udah selesai menggambar, tinggal klik aja berhenti menggambar gitu. Klik. Nah, terus udah selesai. Gitu. Terus ini buat disable-nya ya. Jadi disable-nya itu bisa dari sini sama dari sini, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa ada di atas gitu? Kadang kan kita punya layar banyak gitu ya. Terus kita udah scroll ke atas gini, terus kita kan kehilangan tombolnya tuh. Nah, daripada bingung-bingung nge-scroll layar yang mana, kita bisa klikin langsung. Matiin lah. Gitu, matiin langsung gitu. Jadi nggak perlu nge-scroll. Nge-scroll layar lagi. Layar mana yang lagi aktif itu emang sering ini sih. Sering terjadi ya. Terjadi sih. Itu. Jadi itu experience menggambarnya kurang lebih gitu untuk point sama 16 data baru. Point, line, polygon. Itu sama kurang lebih. Ini kita contohkan yang point yang paling simpel. Oke, jadi teman-teman jangan ini ya kehilangan tombolnya. Jadi yang tadinya di kanan atas sekarang ada di tengah atas. Langsung tengah atas. Center gitu. Oke, nah satu lagi nih Mas. Kalau sini itu nggak ada perubahan ya. Teman-teman cobain aja set selection, set analysis gitu. Terus nanti kalau teman-teman nyobain set selection ternyata parameternya ada yang kurang nih, atau teman-teman itu ada
Misalnya apa? Misalnya dalam memakai itu ada parameter yang kayaknya cocok banget kalau ada di sini. Boleh langsung ke feedback teman-teman. Jadi di feedback ini pilih set selection gitu. Ya. Terus misalnya apa gitu, bagusnya Butuh ada apa nih? bagusnya ada data Bagusnya- night time light gitu. Ada data night Time light time light Light. lampu. gitu Oke. untuk parameter tambahan gitu ya. Ya, benar. Jadi saya mau di lokasi yang redup gitu contoh kan. Betul. Nanti buka F&B-nya di tempat yang redup gitu kan. Di samping kuburan gitu. Betul, langsung kirim aja nih. Iya. Gitu. Jadi teman-teman silakan pakai. Terus kalau ada yang parameter yang kurang atau ada yang bagusnya ada apa gitu ya. Misalnya di POE-nya ada yang kurang atau mungkin algoritmanya gitu ada masukan, boleh langsung ke feedback. Kami sediakan khusus topik set selection dan set analysis. Oke. Gitu. Begitu juga set analysis ya. Ini tidak ada perubahan. Oke. Masih sama. Nah, yang perubahan yang ini nih. Tools. Dan kaki aja bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, di sini ada yang new nih, routing. Itu. Jadi yang temanya di tool ini yang baru adalah bisa disimpan. Itu karena kita melihat ini ya publikasi teman-teman yang di Gio ya sekarang udah ada 1000-an. 1000 Publikasi. Oh, selama ini aku bilangnya cuma 250. 1000 ternyata. Iya. Wow. Dan kebanyakan kasusnya itu adalah Aksesibilitas. screenshot. Jadi mereka itu bikin toolbox terus di screenshot gitu. Oh. Sering lihat kan? Yang misalnya radius atau isopron, terus di screenshot, terus dimasukin ke publikasi. Nah, itu pattern yang paling sering mereka pakai ya. Dan itu jadi sayang banget kalau udah memakai platform kita cuma di di screenshot doang gitu. Nah, kita kepikiran kenapa nggak kita wadahi untuk disimpan gitu. Oh, kamu lupa yang di sini juga bisa juga kan sekarang masuk ke dalam peta juga. Apa udah lama itu? Udah lama. Oke, lanjut. Di maksudnya set selection, set analysis. Set selection ya. Selection ya. Gitu. Jadi misalnya kita langsung contohkan aja ya. Isokron gitu. Ini patternnya kalau dulu itu teman-teman yang membuat publikasi ya. Mereka menggunakan peta isokron itu buat memetakan apa mas use case-nya misalnya mas? Aksesibilitas, jadi mau tahu kira-kira kalau dari sini 10 menit itu berapa besar sih jangkauan market saya gitu. Misalnya TKI ini ya mas. Boleh. Misalnya ini ada Iga Bakar, Mang Opan gitu. Kita klik. Gitu. Use case-nya ini gimana mas? Misalnya jalan kaki lah. Jalan kaki. Ya, jalan kaki. Berapa menit? Terus 5 menit lah. 5 menit gitu ya. Jalan kaki. Set. Nah, biasanya pattern mereka itu mereka gini, terus mereka tutup ininya gitu ya. Terus di screenshot gitu, screenshot. Nah, padahal udah di platform gitu. Padahal emang kepake ya, sangat kepake sih isokron ini. Terus, nah sekarang ada tombol simpannya nih. Jadi nggak perlu screenshot lagi. Kita bisa langsung simpan langsung. Gitu ya, bisa kita simpan ya. Aksesibilitas 5 menit. 5 menit. Dari Iga Bakar. Warung apa? Iga Bakar Mang Opan tadi. Ya. Nah, ini tersimpan. Jadi tersimpan ya. Misal kita kembali, kita hapus. Nah, tersimpan di layar. Aksesibilitas 5 menit warung Iga Bakar Mang Opan. Nah, ini jadi tersimpan areanya gitu. Nanti kita bisa menambahkan juga kan. Ini contohnya cuma satu. Nah, nantinya instead of di screenshot kita bisa share projectnya langsung gitu. Share projectnya, terus nanti kalau mau bikin publikasi bisa langsung attach layernya gitu. Oh, berarti intinya sekarang semua hasil dari analisa toolbox itu bisa dimasukkan dalam peta dan bisa di share untuk bahkan bisa diimport juga sama user harusnya kan, karena dia kan berlaku seperti layer kan. Betul. Oke. Ya, itu tema besar dari tools ya.
revamp dari tools adalah bisa disimpan. Gitu. Ya. Selain ya tampilannya kita perbarui supaya menyerupai seragam dengan desain sistem Ya. yang Map bikin. Nah, ada cerita juga sebenarnya terus di balik routing ya. Jadi waktu itu kan aku lagi bantuin ini ya, salah satu ibu kota lah di Indonesia ya, yang masih baru. Jadi waktu itu bantu buat analisa destinasi wisata gitu. Nah, karena aku bekerja di Geo gitu, terus akhirnya routingnya aku lakuin di platform lain gitu. Belum ada ya? Belum ada waktu itu, akhirnya aku lakuin platform lain begitu si data data spasialnya sama aku di download dan di upload lah ke dalam sini buat tahu ini kemana aja sih gitu. Nah, makanya ini akhirnya fitur ini ada karena ternyata nggak cuma dipakai buat itu doang gitu. Ternyata banyak pengguna-pengguna juga yang butuh fitur ini untuk mengestimasi kira-kira jaraknya berapa dan lama waktu untuk ditempuhnya berapa gitu. Betul. Contohnya ya, kita sambil walkthrough ya. Ini udah di-generate, kita bisa mengenerate beberapa routing ya. Ini misalnya ini satu ini, kita dua di sini. Oke, dan ini bisa disimpan ya, sama kayak tadi. Kita bisa simpan. Routing. Mapit, dan ini juga bareng dengan Mapit Maps ya. Mungkin kita rada nge-mention Mapit Maps sedikit Mas. Mapit Maps. Kenapa Mapit itu? Mapit Maps sudah sampai mana Mas? Ya itu Egy yang tahu. belum podcast. Belum, akan. Banyak hal menarik juga di Mapit Maps itu soalnya. Yang pasti kita udah bikin film dokumenternya kan gitu. Yang like udah lebih dari yang lihat udah lebih dari 1000 apa pokoknya gitulah. Oke. Ya. Mantap. Oke, ini juga tersimpan ya, routingnya sebagai layar. Ini RO1. Ada ininya juga ya, ada labelnya juga ya. Ya, labelnya udah tersimpan tadi yang tersimpan. Oke. Itu. Ini medium berarti barusan. Yang paling sulit sih. Oh, itu masih paling sulit. Oke. Oh, itu tabel sih yang medium. Kita lompat. Nggak apa ya. Oke. Nggak apa. Jadi kita ke tabel sekarang. Kita ke tabel sekarang. Oke. Nah, di tabel sama ya. Pertama kita sinkronisasi style ya. Kita warna Mapit, warna platform ini hitam putih ya. Jadi kita netral, dan kalau yang menentukan hitam putih dulu bagus ya. Itu ini filosofinya apa Mas? Ya, hidup ini kalau nggak hitam putih gitu. Jangan abu-abu. Ya. Apa yang ini Mas? Jadi motivasi milih hitam putih daripada warna yang kontras gitu. Clean ya, clean. Clean. Warna dasar hitam dan putih ya gitu. Oke, betul. Hitam putih, terus mungkin yang salah satu yang baru ya, itu kita bisa langsung jadi administrasi di sini. Jadi kalau kita punya data gitu yang set ini contohnya provinsi, langsung generate gitu. Dulunya ini ada di form ya, sekarang di Geo juga udah ada gitu. Itu terus kita juga mempercantik tampilan untuk hampir semua tipe ya. Misalnya tipe ini, kemudian tipe doc ya. Mantap. Doc. Tipe dokumen. Ya itu digeser bagus. Sip. Halaman uploadnya sekarang seperti ini ya, jadi lebih enak lah. Terus kalau udah ada dokumennya dia bakal bisa langsung kebuka. Oke. Iya. Jadi kalau kita misalnya melihat ya pengelompokan dari kolom-kolom yang ada, ini totalnya berapa tipe ya? Totalnya ada 40 tipe format gitu. Ini dikelompokkan, pertama ini yang most use ya. Ini yang paling sering dipakai teman-teman kan.
teks, angka, basic gitu, gambar dan lain sebagainya, terus number, date and time, other. Nah ini yang auto generate nih yang baru. Jadi yang sekarang kelurahan, provinsi, alamat bisa langsung di generate di tabelnya langsung. Tinggal diklik langsung muncul. Terus setelah itu juga bisa langsung diedit. Gitu. Ini di tabel gitu ya. Itu mungkin ya ntar bisa dieksplor. Kita explore terus di docs juga udah baru ya. Harusnya hari ini udah up ya. Docs di publikasi, nulis publikasi. Oh, docs tuh masih ini dokumen. Enggak, docs di publikasi. Oh, docs publikasi. Teman-teman bisa akses docs-nya di platform juga ya. Jadi bisa saya back ini ya. Ini di sini ada tombol docs. Ntar redirect ke Mapit landing page. Kemudian bisa ada dokumentasi di situ ya. Atau tadi video juga ada di situ. Ya di landing page itu ada video juga. Itu mungkin itu Mas, ada yang kurang nggak ya? Ada yang kelewat nggak? Ya mungkin karena berhubungan ini waktu rekamnya terbatas nih ya. Belum beli SD card yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi kayaknya yang lainnya kayaknya dieksplor aja gitu ya. Karena ini emang perubahan yang cukup besar juga sebenarnya di platform Gio-nya ya gitu. Dan dengan semua kasus-kasus yang sudah digunakan di platform ini, kita sangat mendengar ya dari teman-teman semua. Kira-kira apa sih sebetulnya yang bisa diimprove lagi gitu. Karena visionnya adalah di sini kita berusaha buat menghubungkan data, orang, jadi ada fitur kolaborasinya juga gitu ya. Sama kan dari semua itu kan ujung-ujungnya adalah pengambilan keputusan gitu ya. Keputusan bisnis atau apapun gitu. Nah, mungkin itu aja Chris ya yang buat hari ini kita terakhir discuss. Mungkin ini ya, kita ada diskon ini ya. Wih, mantap. 99.000 ini sebenarnya udah yang paling murah ya Mas ya? Ya, di Indonesia paling murah. Indonesia paling murah. Kalau untuk platform yang skalanya seperti Mapit ya. Iya. Dan ini dapat potongan lagi ketika kita langsung 12 bulan gitu. Wih, luar biasa. Jadi mungkin kalau pengen nyobain ya silahkan aja ya. Ya. Boleh langsung aja di check out. Ya, dan ini mendukung juga inovasi yang kita lakukan di Mapit gitu ya. Makasih buat semua subscriber Mapit karena ya walaupun digunakan oleh berbagai macam cara, ada yang enterprise gitu yang mereka emang bulk gitu langsung ya, banyak orang gitu. Ada juga yang memang single user yang sekarang udah mulai subscribe secara mandiri gitu ya. Ya, kita harapan besar bisa terus mendukung inovasi yang kita lakukan di Mapit gitu, dan mungkin podcastnya kita sudah di sini terus. Sampai bertemu di Connected Talks berikutnya. Salam.